waktu saya ada teman pakai cadar, saya langsung deketin. Salah satunya yang istilah kata ngegosokin ya, saya tuh bisa pakai cadar itu adalah adik dari almarhum Uje rahimahullah ya, Nona gitu kan, pakai cadar gitu. Dia gesek, saya mau pakai cadar gimana? Wah, dia langsung ini kan, dia udah 10 tahun dia di Madinah itu ya, dia pakai cadar gitu ya. Disitulah dia kasih saya satu cadar. Teman yang udah pakai cadar, saya dikasih satu, dikasih baju hitam-hitam apa gitu. Terus pas ngaji, adiknya almarhum. Sebetulnya dia yang banyak komporin saya itu. Terus sampai Umi tato. nggak usah pakai kata gitu kan ya, udah ya gitu, tapi nggak apa-apa mah, dia harus pakai gitu ya. Udah dia kasih, nih dia pulang umrah, kasih lagi. Saya almarhum ada tablik apa ya, hari Senin itu dia bikin waktu dulu itu pengajian Alek Mande kalau nggak salah ya. Terus saya masih di Jakarta, saya ketemu sama keluarganya, udah saya datang tuh udah pakai cadar. Saya coba gitu pakai cadar. Dan pertama kali saya dikasih hadiah itu sama adik rahimahullah itu, Uje rahimahullah, saya pakai gitu. Wah, udah pada ketawa semua. Beneran ya? Enggak, belum. Saya bilang ini baru coba dulu. Saya bilang baru coba, gimana rasanya? Saya bilang mantep. Aduh, enak banget. Saya bilang saya nggak mau lepas, dan saya ngerasa enak banget. Saya ngerasa aduh, ini kayaknya saya harus istiqomah nih, saya harus pakai, saya harus berubah. Waktu saya coba punya Nona gitu ya, coba Nona kayak gimana sih orang pakai cadar, coba pinjem deh cadar kamu gitu, coba cadar anti anak pinjem gitu kan, pasti pakai segitu. Aneh nggak cara pakainya gitu, saya juga belum tahu, dia ajarin gini cara pakai cadar gitu kan. Saya start pakai cadar itu tahun 2007 bulan Ramadan ya. Berarti udah sekitar 6 tahun apa ya, nggak kerasa juga gitu ya. Awal itu yang berat, udah kesininya nggak ada gimana ya. Yang pasti ketika awal itu pasti yang pertama reaksi itu dari keluarga gitu ya. Yang berat keluarga, karena keluarga kan yang tahu saya siapa, yang tahu saya bagaimana keseharian kita bagaimana gitu. Jadi untuk mendakwahkan keluarga itu justru yang paling berat gitu. Bukan mendakwahkan, paling nggak mereka bisa menerima saya, memutuskan hidup saya untuk menutup wajah, dan itu kan nggak hal yang lumrah di sini gitu ya, bukan hal yang sangat aneh gitu. Ya, kamu ngaji di mana, ini alirannya apa segala macam. Jadi alhamdulillah iya, buat apa kamu begini, karena dulunya kan ya istilah kata apa ya, 180 derajat lah gitu, yang dulu gimana gitu. Cuma memang kalau beliau sakit, saya tahu gitu, dan memang karena sejak beliau sering pindah ke Mesir itu ya, pulang pergi ke Mesir sama suaminya karena suami tinggal di sana, jadi kita jarang banget komunikasi gitu. Cuma terakhir beliau sakit itu kena COVID itu, saya tahu di rumah sakit Siloam, karena beliau udah di ICU ya. Ya kalau COVID-nya udah 2 minggu ya, 2 minggu di ICU, kalau beliau udah 2 minggu ya. Waktu itu beliau sempat, dari pihak keluarganya sempat mencari donor plasma ya gitu. Ada sebab ya, karena beliau ada sakit asma juga gitu ya, dan dari pihak keluarganya minta mencari donor plasma. Begitu dengar kabar beliau pun, saya langsung sholat asar, dan itu nggak tahan sekali air mata saya gitu. Karena kedekatan saya sama beliau, walaupun di akhir-akhir ini kita jarang banget ketemu. Terakhir ketemu waktu mungkin beberapa bulan yang lalu, saya ada di salah satu mall dan dia sama anaknya, dan di situ saya ketemu gitu. Udah lama terus kita lost kontak karena ayah juga tinggal di Mesir kan gitu. Kalau ya pastinya apa? Nyesek banget ya gitu, dan tadi sholat asar saya langsung benar-benar doa ke Allah, minta gitu bahwa Allah mudahkan jalan dia, dan saya yakin sekali karena
Dia tuh orangnya baik banget. Dia tuh orangnya selalu mensupport apapun gitu. Dan dengan segala ujian-ujian saya dan ujian-ujian dia tuh paham banget gitu. Dan kita udah pernah ngobrol, bercerita bahwa kita ada di satu titik yang sangat-sangat lelah, bosan banget gitu, dan benar-benar pengen hijrah banget gitu. Dan itu yang mungkin obrolan-obrolan tentang agama dan bercanda-bercanda di masa lalu gitu ya, itu yang membuat mungkin kangen ya. Ayah yang saya tahu itu, Ayah itu memang orangnya semangat sekali. Dia semangat dan gak pernah nunjukin kesedihan sama orang lain. Sahabat yang selalu apa ya, selalu bisa bikin kita tersemangati dengan adanya dia gitu. Yang Masya Allah, saya gak pernah lihat Ayah sedih. Saya nggak pernah lihat Ayah terpuruk dalam nggak ujian apapun gitu ya. Dan bahkan satu yang saya ingat nasihat dia ke saya, jangan pernah raguin bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan lebih baik gitu. Itu yang sampai sekarang saya selalu ingat, dan saya dari tadi itu flashback kenangan saya sama Ayah. Masya Allah gitu, Ayah membuktikan sekali ketika dia berhijrah dengan total. Dan Masya Allah sampai Allah memilihkan jalan kematian yang sangat indah menurut saya ya. Orang sakit dalam meninggal itu kan dosanya digugurkan, apalagi dengan COVID, dengan virus, berarti insya Allah syahid gitu, kayak Masya Allah. Dan saya baru ngeh nama Instagram dia itu kan Syahid Jannah ya, Syahid insya Allah ya dengan COVID-nya, Jannah insya Allah surganya. Sampai ya Allah, Ayah, Allah sayang banget sama Ayah gitu, Masya Allah. Ayah Masya Allah ya, dia orang yang peduli, orang yang peduli, orang perhatian, orang yang semangat gitu, humble, ramah, rame gitu kan. Pokoknya kalau ketemu Ayah ngobrol berdua tuh udah kayak ngomong sepasar gitu, karena rame banget orangnya tuh, seru gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah mau gibahin orang, nggak pernah mau jelekin orang gitu. Dia fokus aja sama tujuannya. Kalau ngomongin travel ya travel, ngomongin hijrah ya hijrah, ngomongin Islam ya Islam. Jadi kayak orang yang tulus, Masya Allah. Buat Ayah ya, saya tahu kamu gak akan lihat ini, cuma saya tahu Allah akan menyampaikan ini. Selamat jalan, selamat menempuh kehidupan yang selanjutnya, yang insya Allah surga sudah menanti buat Ayah. Insya Allah lapangkan kuburnya Ayah, Allah kasih banyak keutamaan buat Ayah di alam kubur maupun di alam barzah, sampai nanti perjalanan Ayah di surga. Mudah-mudahan kita gak cuma berteman dan bertemu di dunia, tapi mudah-mudahan di surga nanti Allah pertemukan kita. Karena semuanya kita akan pulang dan Ayah duluan, dan semoga kita bertemu lagi nanti insya Allah. Ya kemarin ya ikut menyaksikan juga Raffi dipilih jadi wakil milenial untuk divaksin pertama di Indonesia. Ya kemarin ya, maksudnya nanti pas ini yang vaksin kedua lebih ngingetin harus lebih hati-hati, aware, karena kan udah jadi wakil jadi harus memberikan lebih contoh. Cuman mungkin kemarin maksud Raffi juga nggak gitu loh, maksudnya aku ngerti. Cuman ya jadi lebih, ya udah lebih ini aja, lebih dong harus terus melakukan 3M, jangan sampai kelupaan. Ya, kalau dari aku sih yang pasti nggak cuma aku, pasti semuanya dengan udah keluarnya vaksin, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita semua juga bisa kembali beraktivitas normal lagi seperti sedia kala gitu, lebih bisa ya di tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa normal lagi. Aku keinginan ada, belum tahu, tapi kalau ditanya pengen dan berani divaksin atau enggak, aku pengen dan berani. Menuhi dari pihak kita untuk ketemu, dan alhamdulillah ketemu sama Om Teddy-nya. Kita baik-baik kok, ketemu juga ngobrol. Memang kemarin sudah ada pertemuan pihak Rizky sama adiknya menghadiri undangan kita. Temuannya minggu lalu sekitar jam 5 sore di Bandung. Jadi saya di satu sisi saya tidak mau menyudutkan Om Teddy ataupun menyudutkan siapa pihak dari lawyernya atau apa. Jadi saya lebih baik lihat saja ke depannya akan seperti apa. Yang terpenting sudah ada pertemuan akhirnya dengan Om Teddy, ngobrol secara baik-baik. Saya juga sempat ketemu Dede Bintang, sempat kita bercanda-bercandain Dede Bintangnya, sempat digendong sama Putri gitu. Mudah-mudahan minggu depan itu ada hasil secara keluarga. Sudah ada titik terang, sudah ngobrol kedua pihak,
kemarin yang datang itu dari bukan Pak Alinya, tapi melainkan Pak Ali mungkin ada suruhannya Pak Ali yang memang ditanggung jawabkan untuk mengurus ini. Kita ngobrol, kita udah menemukan titik tengah kok. Kita udah enak secara kekeluargaan, kita juga tidak mau ada embel-embel lah ke depannya gitu ya. Tapi dari pihak kita juga kan maksudnya inginnya secara baik-baik, jadi kita lihat aja ke depannya kayak apa. Yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Saya juga kemarin agak sedikit kaget juga ya. Saya bilang, Kang, apakah Kang Teddy memang sudah yakin tidak akan menuntut haknya sebagai ahli waris? Dia bilang, Pak Ali, jangan deh. Saya tidak menuntut hak sebagai sebagai ahli waris, tapi tolong diusahakan si Bintang saja yang mendapatkan haknya gitu. Yang penting mah saya mah hak waris anak udah seneng gitu. Kalau saya mah sih dari dulu nggak minta ke orang-orang, itu prinsip saya. Karena kan kemarin juga selain memang pertemuan pertama, setelah itu juga memang pengen ada maksudnya obrolan lebih serius lagi mengenai hal ini gitu. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakan itu hak kita semua. Pada dasarnya saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah. Aja lah ya, doain aja yang terbaik, semoga tidak terulang. Dia nggak sendiri, dia sama anak-anak, sama keluarga. Kondisinya sehat di sini? Sehat, kondisinya sehat. Ada sedikit pemikiran yang fokus lah gitu. Ya, kata dokter sih seperti itu. Ya disabar-sabarin lah, nggak perlu kecewa lah, namanya juga hidup kan ya. Manusia kita kan nggak tahu, kita cuma berusaha. Tuhan yang menentukan semuanya gitu. Jadi ya tetap berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa, terus apa yang kata dokter dibilang jangan terlalu banyak pikiran. Nah, itu mungkin dia. Kalau itu mah ya balik lagi kepada yang di atas, mungkin belum waktunya. Mungkin juga Bunda ditugaskan untuk menjaga adik-adik dulu. Terus juga mungkin Bunda juga mungkin sama yang di atas ditugaskan untuk mencoba lebih untuk terbiasa lagi merawat anak seperti apa. Karena sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Ya dibilang sedih harus sedih, dia dibilang sedih ya kepikiran lah. Karena maksudnya ketika pertama kali aku tahu juga, maksudnya ada terharunya, ada terkejut juga, karena di satu sisi bangga gitu ya, maksudnya Bunda kemarin, tapi ketika melihat berita seperti itu ya mau tidak mau ya kita harus mengikhlaskan. Selalu dijaga, semuanya selalu dijaga. Anak-anak support, ayah juga support. Udah semangat lagi, udah yang penting semangat lagi, udah nggak ada gimana-gimana juga. Ya mungkin tugas aku masih harus mengurus suami sama anak-anak, udah itu aja. Kegiatan dikurangin. Ya. Dukungan dari keluarga, anak-anak juga. Semua pada ngedukung, semua pada support. Akang, anak-anak semuanya support terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.